Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Tom Selasa ya, dimanapun kita berada. Kajian materi kali ini menanggapi komentar saudara kita ya, kaitannya dengan 30 tahun mengalami ujian hidup ya. Kenapa kok lama gitu ya? Harusnya Tuhan menguji hambanya ya, itu di luar di bawah kemampuannya ya, bukan di luar batas kemampuannya. Ingat ya, teman-teman weton Selasa, ketika yang namanya ujian Tuhan itu di luar di bawah batas kemampuan Anda. Tuhan tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Ini kalau di Al-Quran itu bisa Anda lihat dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir ya, kalau tidak salah ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Ya itulah ya, kalau tidak salah ya, silakan dicek ya. Ya, artinya apa? Ujian ini ya, diberikan kepada orang-orang yang sudah berada di jalan Tuhan. Artinya bukan di atas kemampuannya. Dan ujian ini tidak pakai lama loh teman-teman ya. Ujian itu tidak lama. Ujian itu untuk melihat ketulusanmu. Ujian itu untuk melihat seberapa bagus dirimu. Ujian itu dalam rangka untuk mengangkat derajatmu. Nah, teman-teman weton Selasa, orang yang diuji sama Tuhan ya, orang yang diuji sama Tuhan ya, otomatis ibadahnya kenceng, tirakatnya kenceng, kelakuannya apik. Nah, ya, titik ini Anda harus pahami. Orang yang diuji ya, orang yang diuji sama Tuhan ya, orang yang diuji sama Tuhan adalah orang-orang yang sudah berada di jalan Tuhan ya. Ya. Orang yang diuji sama Tuhan, itu yang Anda harus paham. Itu yang Anda harus sikapi ya. Ya. Jadi orang yang diuji sama Tuhan adalah orang sing bener, orang sing kelakuannya apik, ibadahnya apik, tirakatnya apik. Diuji sama Tuhan dalam rangka apa? Menyiapkan tempat baru, menyiapkan derajat yang baru, menyiapkan makom yang baru ya. Jadi seperti itu. Paham ya dengan apa yang saya sampaikan ini? Jadi kalau Anda katakanlah kena masalah ya, dari katakanlah 30 tahun ya, kamu kena masalah 30 tahun, 50 tahun, atau katakanlah lebih dari 1 tahun, masalahmu tidak mari-mari. Itu hanya ada 2 kemungkinan. Kamu sedang dihukum Tuhan, atau kamu sedang menjalani karma ya. Kamu sedang menjalani hukuman Tuhan, kamu sedang menjalani karma ya. Nah, ini yang Anda harus pahami. Sehingga ketika kamu menyadari bahwasanya masalahmu itu adalah hukuman Tuhan ya, ketika masalahmu itu adalah hukuman Tuhan, maka langkah strategimu adalah bertobat. Ojo kakean sambat, kamu harus bertobat. Biasanya masalah kalau itu adalah hukuman Tuhan, kamu akan diperlihatkan sama Tuhan tindakan-tindakanmu yang melanggar perintah Tuhan. Misalnya kamu tidak pernah ibadah, atau ibadahmu bolong-bolong ya. Atau kamu katakanlah melanggar apa yang diperintah Tuhan. Misalnya ya, hukum Tuhan ya, misalnya jangan berzina, kamu berzina. Jangan mabuk, kamu mabuk ya. Jangan riba, pinjam uang di bank, di koperasi, kamu melakukan itu riba. Itu akan diperlihatkan sama Tuhan. Tidak percaya silakan dikoreksi gitu ya. Ya, silakan diingat-ingat gitu ya. Ya.
masalahmu ya, silakan diingat-ingat. Ya. Nah, inilah yang Anda harus pahami. Inilah yang Anda harus sikapi. Ya. Jadi ketika kamu merasakan bahwasanya masalahmu adalah hukuman Tuhan, tidak ada jalan lain ya, kecuali kamu tobat. Ya. 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 Paham ya? Dengan apa yang saya sampaikan ini. Ya. Kecuali kamu tobat. Selanjutnya, kalau masalahmu itu adalah karma, ini lebih parah lagi ya. Biasanya ini tahunan ya. Karma itu akibat tindakan kita menyakiti orang lain. Biasanya karma ini urusan perasaan. Ya, paling banyak ini urusan perasaan. Karena efeknya sakit hati ya. Ya, misalkan ya, kamu memfitnah seseorang 10 tahun yang lalu, atau misalkan kamu punya pasangan, kamu tinggal selingkuh ya, orang yang kamu sakiti itu butuh bertahun-tahun untuk bisa sembuh dari rasa sakit, mungkin 5 tahun, 10 tahun. Nah, itu akan dihitung Tuhan sebagai bentuk karma yang akan ditimpakan kepadamu di dunia ini. Lah, itulah teman-teman weton Selasa. Dan ketika ini karma ya, masalahmu itu adalah karma, kamu akan selalu diperlihatkan, baik dalam kondisi tidur ya, berarti mimpi, atau dalam kondisi sadar, itu akan muncul gambaran orang yang pernah kamu sakiti. Jadi ketika itu terjadi, berarti masalahmu adalah karma. Ya, jadi teman-teman weton Selasa, tidak ada ujian Tuhan itu. Ya, ceritanya itu lama, itu tidak ada. Ya. Jadi kalau Anda ya saat ini sedang kena masalah, ya saat ini Anda kena masalah, ya, dan itu bertahun-tahun, itu cuma 2 kemungkinan. Kalau tidak karma, hukuman Tuhan. Kalau hukuman Tuhan ya ditobati, pasti selesai. Ketika Tuhan sudah memaafkan Anda, ya bebannya ringan teman-teman. Tuhan Maha Pengasih, ketika bertobat ya, diampuni dosanya. Beda dengan karma. Masalahmu dengan orang yang kamu sakiti, plus dengan Tuhan. Masalahmu dengan orang yang kamu sakiti, kamu harus tanggung seberapa lama dia itu mengalami sakit, dan itu biasanya lebih lama. Nah, jadi kesadaran diri semacam ini penting. Ya. Supaya apa? Supaya Anda sadar, ketika kamu sadar masalahmu adalah karma, seberat apapun itu adalah penebusan dosa. Ya, kamu akan bisa ikhlas, kamu akan bisa legowo, sehingga rasanya karma itu tidak berat lagi. Apalagi mbok gawe tirakat, larut di dalam ibadah, larut di dalam tirakat, walaupun berat, masalahmu itu tidak akan terasa. Ya, semoga bisa Anda pahami ya. Nah, silakan teman-teman weton Selasa, kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Salam rahayu, rahayu, rahayu.